Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Syafira ingin menjelaskan tentang urgensi bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Bimbingan untuk anak usia dini dimaknai sebagai bantuan yang dilakukan guru terhadap anak usia dini supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, peran guru PAUD di sini untuk membimbing anak serta membantu anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak, supaya anak bisa lebih mengenal diri, kemampuan, sifat, kebiasaan, dan kesenangannya, sehingga anak dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Kemudian, guru bisa menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak dalam persiapan masuk ke tahap perkembangan selanjutnya. Anak yang sedang dalam tahap awal proses perkembangan sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua, guru, maupun orang dewasa yang ada di sekitarnya. Guru PAUD memiliki peranan penting dalam mencegahkan terjadinya bahaya dalam proses perkembangan anak. Maka dari itu, kegiatan bimbingan dan konseling memang sangat dibutuhkan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Bimbingan dan konseling ialah salah satu kegiatan yang penting dalam pendidikan anak usia dini. Bimbingan dan konseling bagi anak dapat menjadi cara untuk membantu guru dalam memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar anak secara berkesinambungan, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi guru dalam menyempurnakan proses pembelajaran. Bimbingan konseling di PAUD sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya perilaku bermasalah yang dihadapi anak yang perlu untuk memperoleh bantuan untuk menyelesaikannya. Tujuan utama penyelenggaraan bimbingan dan konseling di PAUD adalah mengantisipasi munculnya perilaku bermasalah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling tidak hanya diberikan kepada anak yang bermasalah, melainkan juga kepada anak yang tidak bermasalah. Program bimbingan dan konseling di lembaga PAUD merupakan program bimbingan yang bermanfaat secara positif, tidak sekedar reaktif dan korektif. Terlebih lagi jika program bimbingan ini bersifat berkelanjutan dan terus-menerus, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi bahkan sampai di masyarakat. Bimbingan konseling di PAUD tidak boleh hanya terfokus pada tumbuh kembangnya anak secara normal dan kompetensi semata, melainkan juga harus menemukan jati diri anak didik yang unik dan khas sesuai dengan kepribadiannya. Nah, petualangan pencarian jati diri anak didik harus dimulai sejak dini. Sebab penemuan dan pemahaman akan dirinya sendiri akan sangat membantu mereka dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang akan dihadapinya. Penemuan jati diri atau kepribadian anak didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Perlu ditegaskan bahwa bimbingan dan konseling di lembaga PAUD tidak hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai perilaku yang bermasalah, melainkan juga harus diberikan kepada mereka yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian, konseling bukan hanya untuk mengatasi permasalahan yang bermasalah saja, tetapi juga tindakan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya anak secara maksimal. Nah, momen yang paling tepat untuk melakukan tindakan identifikasi bimbingan konseling adalah masa-masa awal anak usia dini atau di lembaga PAUD. Karena semakin cepat anak menerima bimbingan konseling, maka perkembangan anak akan lebih baik ke tahap selanjutnya. Namun, dalam proses perkembangan ini terdapat hambatan-hambatan atau bahaya dalam perkembangan. Baik itu bahaya fisik ataupun bahaya psikologis. Nah, bahaya-bahaya fisik ini adapun yang termasuk ke dalam bahaya fisik yaitu kematian dan penyakit. Kematian lebih sering disebabkan oleh kecelakaan daripada penyakit. Kematian dapat diakibatkan oleh permainan anak yang tidak terkontrol oleh orang tuanya, seperti permainan yang mengandung unsur kekerasan. Anak-anak sangat mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh faktor fisiologis dan faktor psikologis. Akibat
ketegangan dalam keluarga. Penyakit faktor fisiologis ialah kondisi fisik anak, sedangkan faktor psikologis ialah keadaan mental anak. Kemudian ada bahaya kecelakaan. Kecelakaan yang dialami anak sering menimbulkan efek pada fisik anak yang selanjutnya dapat menimbulkan akibat psikologis seperti perasaan takut dan rendah diri. Kemudian ada bahaya psikologis. Bahaya psikologis ini meliputi gangguan berbicara anak, gangguan emosional anak, bahaya sosial anak, bahaya moral, kemudian bahaya dalam hubungan keluarga, bahaya kepribadian dan lain sebagainya. Jadi guru PAUD memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya bahaya dalam proses perkembangan anak. Maka dari itu kegiatan bimbingan dan konseling ini memang sangat dibutuhkan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Bimbingan dan konseling ialah salah satu kegiatan yang penting dalam pendidikan anak usia dini. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang urgensi bimbingan konseling anak usia dini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.